Halo teman-teman, kita berada di Balik Skill. Benar teman-teman. Ya, halo teman-teman semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita buat podcastnya rada beda. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng dengan the one and only Pastor Reynaldo Ginting. Yeah. Yeay! Ya. Susah nemu orangnya ya, jadi Betul. lagi kumpul kita mesti cegat ya. Iya enggak? Iya, Iya. betul. Bisa cerita nggak sih latar belakang keluarga, lahir di keluarga mana, di kota mana, masa kecil bagaimana? Nanti pertanyaan selanjutnya Pastor Jevin udah siapin sih. Siap. Oke, iya. Jadi saya itu lahir besar itu di Bekasi. Ya, di Bekasi. Mama papa itu waktu muda merantau dari Tanah Karo ke Bekasi, menikah di sana. Jadi besar-besar di Bekasi. Jadi bahasa ibunya bahasa Betawi sebetulnya. Bukan Ya, bahasa Karo. bukan bahasa Karo. Bahasa Karo mengerti, tapi bahasa sehari-harinya bahasa Bekasi. Dan dari keluarga yang Kristen ya, tapi tidak ke gereja ya. Jadi saya itu kecil sampai besar itu nggak ngerti sama sekali tentang Alkitab sebetulnya. Padahal orang tua Kristen ya. Kristen cuman ke gereja ya itu hanya hari Natal aja, itu belum tentu juga ke gereja. Jadi berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa itu nggak ngerti sama sekali sih ya. Jadi keluarganya seperti itu sih. Sekolah masa kecil dihabiskan di Bekasi. Di Kakak berapa Bekasi. bersaudara sih? Tiga bersaudara, ada kakak perempuan, ada adik perempuan ya, di Bekasi. Berarti anak tengah ya? Ya, cowok satu-satunya. Anak tengah nggak ya? Anak terakhir. Terakhir, Oh, iya. bungsu ya, bungsu. Ini urutannya bagus, saya anak pertama, ini anak tengah, ini anak terakhir. Anak utama Ya. ya. Orang tua masih ada kak? Mama udah 70 lebih. Kalau bapak udah lama nggak ada. Ya udah 20 tahunan lebih. Kakak tadi bilang bahwa kan hampir nggak pernah ibadat, bahkan Iya. Natal pun ini. Nah, Nggak. tiba-tiba dari keluarga yang seperti itu lalu jadi seorang pendeta gitu. Ini ceritanya gimana kak? Ya jadi karena sangat sulit sih hidup ya. Jadi singkat cerita itu zaman saya itu waktu itu Putau itu baru muncul di Bekasi. Ya, jadi narkoba di mana-mana. Yang sering nongkrong di luar pakai narkoba, yang di dalam rumah nggak nongkrong pakai narkoba. Ya, jadi memang rusak waktu itu. Terus orang tua pisah, lalu saya kecelakaan. Ya, tangan kiri saya lumpuh sampai hari ini. Nah, latar belakang itu bikin keluarga kami itu susah benar. Khususnya saya ya. Bapak pergi, mama ada, tapi mama aja lagi susah hidupnya. Ya, lalu jatuh miskin, lalu keterbatasan fisik. Nah, akhirnya di titik terendah itu ada hamba Tuhan, suami istri suka kunjungan. Saya ingat banget pakai Vespa butut ya. Kalau dia datang, kami pergi semua. Gembalanya? Yang akhirnya jadi gembala kami. Ya, kalau dia datang ke rumah, Ronaldo Ginting, pemain sepak bola, salaman cabut. Ya, bahkan mama saya juga awal-awal tidak suka dikunjungi. Ya, kita risih ya, tapi rupanya menurut saya hamba Tuhan ini suami istri mendoakan kami ya. Akhirnya mama ke gereja, saya ke gereja, tapi belum kenal Tuhan ya, belum bertobat. Cuman itu start awalnya lah, kami bersentuhan sama kehidupan gereja dan firman Tuhan. Itu masih make. Masih nakal-nakalnya lah, masih. masih Saya nakal. sebetulnya nggak terlalu nakal ya. Oke. Dalam arti saya itu pakai narkoba, ngeganja itu karena memang saya nggak suka sadar, karena kalau saya sadar gitu, saya dapetnya hidup saya nggak menarik. Oke. Ya, saya pikir kayak nggak ada baiknya, jadi ya enakan mabuk gitu. Nah, di rumah waktu kakak pakai gitu, pada rumah gimana? Nggak tahu.
Yang kamar ya. Iya, yang tahu cuma saya dan kakak. Iya. Ya ini jangan dipraktekin ya sama anak muda. Iya. Ini hanya informasi ya. Karena mama saya itu orang tua yang sangat kolot ya, dia nggak akan ngerti. Dia taunya orang itu kalau mabuk mulutnya bau alkohol dan jalan sempoyongan. Ya, ini yang lain dia nggak ngerti. Gitu ya. Pernah suatu hari kan saya pulang malam, mama saya sedih sih kalau inget ini. Mama saya bilang, mabuk lu ya? Hah? Saya gituin kan ke muka mama saya, bau nggak? Dia tuh kayak ngeblank gitu. Dia tahu ada yang salah tapi dia nggak tahu apa itu. Jadi ya begitu terus terjadi gitu. Jadi bukan dari keluarga Kristen yang rajin ibadah, yang melayani, tapi kemudian ada orang suami istri hamba Tuhan yang peduli ya, yang hadir, besuk, kunjungi, lalu kemudian mulai ke gereja. Nah, tapi kan kakak punya background yang seperti itu. Yang tadi pertanyaan saya tuh kak, kok bisa memilih untuk melayani gitu, jadi seorang hamba Tuhan? Nggak ada profesi yang lain gitu, atau ada panggilan lain gitu, kok bisa tiba-tiba ke situ gitu? Jadi ini yang menarik ya, orang-orang yang punya latar belakang buruk, apalagi narkoba ya. Jadi memang mereka itu udah harus milih circle yang kuat ya. Jadi saya itu 2003 direhab narkoba di Palangkaraya. Nah setelah program selesai setahun, saya itu masuk ke sekolah Alkitab, bukan murni untuk melayani ya, biar saya tidak balik lagi ke lingkungan lama, biar nggak balik ke Bekasi. Nah jadi sebetulnya kayak sengaja nggak sengaja Bagian dari program rehabilitasi itu? ya itu kayak istilahnya second recovery ya. Ya jadi setelah udah dapat modal setahun, udah bersih, udah dibekali dengan dasar-dasarnya, setelah itu kita kemana? Banyak orang itu selesai rehab balik tuh. Ya itu sulit, biasanya kesulitan. Nah setelah saya sekolah Alkitab, prakteknya itu di daerah Kalimantan Barat, di Sambas, di pelosoknya lagi. Ya akhirnya saya sepertinya melayani, sepertinya saya jadi berkat buat orang lain, dan itu tulus dari hati saya. Tapi sebetulnya dorongan terbesar itu karena saya nggak mau balik lagi ke lingkungan lama. Jadi di rehab lah saya pertama berhenti merokok. Ya lalu waktu saya di tempat pelayanan makin ingin memperbaiki diri kan, jadi hamba Tuhan di pedalaman. Nah di dalam proses itu, nah Tuhan tuh ubah hati saya. Awalnya melayani karena second recovery, biar nggak balik ke circle lama. Akhirnya melayani karena melayani. Akhirnya Tuhan taruh hati saya itu sangat terbeban untuk Kalimantan Barat, khususnya suku Dayak. Lalu Tuhan tambahi lagi beban saya ke narapidana, lalu tambahin lagi ke anak-anak. Nah sampai hari ini loh, tiga kelompok itu yang memang yang saya kerjakan gitu. Wah menarik ya, ini akan jadi banyak pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kita akan belajar banyak. Mungkin Pastor Kevin mau punya pertanyaan nggak sih? Berarti sama kayak awalnya itu tujuannya bukan untuk benar-benar melayani ya, betul, tapi ternyata betul. Tuhan ngantar ke sana gitu ya. Jadi ada kebetulan yang tidak kebetulan. Iya, jadi saya rasa ya nggak ada juga orang begitu kenal Tuhan langsung tiba-tiba dapat gambar besarnya sih. Langsung tahu Iya, ya mau jadi jadi apa. kalau ada orang lagi bingung-bingung nih gimana sih melayani, nggak apa-apa, yang penting tuh kayak di situ aja terus kan. Iya. Karena orang kan sering bilang ya, karena saya akhirnya pelayanannya ke penjara, wah panggilannya ini memang khusus. Awalnya nggak ada panggilan rasanya. Justru nggak tahu ya. Awalnya cuma karena di rumah nggak ngapa-ngapain nih kemana ya. Awalnya kayak, aduh kasihan banget itu orang nih punya sebagian waktu, uang, tolong dia. Nah cuman di dalam prosesnya akhirnya jadi, oh enggak, ini justru bagus banget. Ya, kan kadang ada anak muda yang mereka pikir tujuan atau panggilan hidup tuh udah harus jelas gitu kan. Blueprintnya udah pasti gini nih. Iya, padahal Pokoknya nggak ikut apa-apa aja. ya. Jalan aja ya gitu. Saya rasa saya setelah 20 tahun melayani, kayaknya 5 tahun terakhir yang mulai makin mantap. Ya, jadi 15 tahun tuh nggak 100%. Ya, kadang-kadang kalau lagi susah banget, benar nggak nih ya? Oke, I see. Iya kan, ya. Tapi ya udah kerjain aja, toh ini baik gitu ya. Iya. Jadi saya pikir itu berproses sih.
sampai ke titik hari ini. Nah, saya mau tanya ini dulu Kak. Kakak kan tadi bilang sempat di Kalimantan Barat. Nah, mungkin ada anak-anak Kalbar juga yang nonton ini. Kalbarnya itu di mana? Lalu dari gereja, itu gereja ya Kak? Ya awalnya itu gereja, awalnya jadi gembala di pedalaman Sambas. Pedalaman Sambas. Nah, lalu kakak ke penjara, itu di penjara mana yang pertama? Ya, jadi waktu saya di pedalaman kan nggak sibuk ya. Ibadah itu cuma Minggu dan Jumat. Jumat pun malam ya, ibadah keluarga. Nah, akhirnya saya itu ngisi waktu bingung pertama mau kemana. Nah, saya akhirnya pertama ke penjara Sambas. Kok bisa kepikiran penjara gitu? Nggak ke yang lain? Diajak temen. Oh, Diajak temen ke penjara hari Senin. berjasa banget temannya ya? Iya. Siapa sih nama temannya? Boleh speak nggak? Ada Pak Pendeta David ya di Pendeta Sambas. David di Sambas. Jadi ikut bareng, cuman ikut-ikut aja tuh. Ya, pokoknya akhirnya setelah lama ya melakukan itu, saya tuh lebih nunggu hari Senin daripada hari Minggu. Untuk ke penjara. Iya, saya tuh kayak Oke. mungkin karena awal-awal pelayanan ya khotbah juga bingung, merasa nggak kompeten. Nah, teman-teman di penjara narapidana itu, pokoknya kita ngomong apapun matanya berbinar-binar. Oke. Wah, mereka mandi, mereka rapi, mereka terima kita. Mungkin karena saya masih canggung melayani, masih gambar dirinya belum dapat ya. Perlakuan mereka itu membuat saya jadi suka. Oh, bisa loh aku melayani. Ya, nah dari situ akhirnya saya ke Rutan Bengkayang, ke Rutan Mempawah, ke Lapas Singkawang, dan akhirnya udah terus ya kan. Menarik, menarik. Gitu sih. Akhirnya satu penjara, dua penjara. Nah, pelayanan di kampung tadi gimana Kak? Ya, jadi di Kampung Mugum itu pelayanannya berjalan ya. Begitu saya tahu saya akan meninggalkan kampung itu, saya siapkan satu orang jadi gembala. Ya, orang lokal sana yang memang sudah sekolah Alkitab, ya lalu dia balik ke kampung. Ya awalnya dia hanya bantu-bantu aja. Ya lama-lama akhirnya saya tahu nih bahwa saya harus milih. Saya nggak bisa maksimal ke penjara atau maksimal jadi gembala kalau saya itu ambil dua-duanya. Itu cukup apa ya, cukup galau. Mikirnya lama juga kan? Wah itu kayak minta tanda ini, minta tanda itu, karena takut salah. Ya, karena takut salah. Kalau ngikutin hati saya, ya saya maunya ya ke penjara gitu ya. Tapi ya kan kita diajarin ya, bukan yang kita mau gitu. Jadi akhirnya saya ngerasa saya dapat satu tanda, saya putuskan itu walaupun waktu saya pergi, ya tetap aja di hati saya nggak enak. Beberapa orang salah paham. Ya dan saya tuh kayak luntang-lantung ya tanda kutip ya, ke penjara Sambas, ke Bengkayang, nginep di sini, numpang di sini. Tahun 2000-an itu awal orang tuh nggak banyak pelayanan ke penjara, ya nggak banyak gitu. Jadi Dan nggak ngetren. iya gitu. Jadi kayak bener nggak ya gitu. Ada orang bilang ya percuma gitu ke penjara. Kita datang dia ibadah, habis itu dia nggak bener lagi. Terus saya juga kan karena nggak terlalu nakal, saya bingung ke penjara ketemu orang-orang yang awal-awal tuh ya, mereka tuh bisa berantem kita lagi ibadah. Saya pernah satu orang ditendang, saya lagi khotbah. Kenapa saya bilang kan dia nih ganggu saya. Waduh. Ya, pokoknya Ke distrak parah situ. apa blank gitu kayak. Cuman itu dia kembali ya. Saya nggak ngerti, saya ngerasa kok saya kesulitan, tapi saya terus lakukan selalu. Ya, akhirnya saya ngerti sampai hari ini. Kalau lagi ngerasa sulit dan nggak ngerti, lakukan aja terus. Jadi jangan bergeser kalau belum digeser Tuhan sih. Jangan pindah gitu ya. Ya. Coba kalau saya dulu nyerah, aduh, saya akan jadi trauma ya sama pelayanan penjara. Kalau ada orang ngomongin pelayanan penjara, saya akan bilang, wah itu nggak baik. Karena kita punya banyak pengalaman buruk sebetulnya gitu. Iya sih. Itu berarti karena lu masih di gereja atau udah keluar? Masih di gereja ya. Masih di Setelah di gereja 7 tahun setengah, putuskan keluar. Nah itu tuh yang Senin nginep di Ponti karena ke Lapas Ponti, Selasa nginep di Singkawang karena di Lapas Singkawang, Rabu di Mempawah. Ada aja tempat nginapnya ya? Iya, kadang-kadang nggak ada sih. Cuman ya nggak kenal juga, dapat kontak dari temen, telepon aja. Iya, jadi
kalau di terminal Sungai Pinyu dulu, saya tuh bisa 2 jam diem, hubungin nggak nih orangnya, nggak akrab, Iya ya. nggak kenal. Dan saya kan kayak apa, introvert ya. Ada momen gini nggak sebentar kak? Memang enakan dikejar sih. Oh iya, kayak bukan ini saya jelek dulu, saya marah. Kenapa nggak ada yang perhatiin saya? Ya maksudnya saya kan melakukan sesuatu yang baik ya, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang mendoakan. Saya tuh sempat kesel sama orang-orang yang harusnya sih nggak kesel gitu kan, karena saya tuh bisa 2 jam loh di terminal. Saya bilang saya ini nggak sedang nyari untung. Saya ini sedang melakukan hal yang menurut saya jarang dilakukan orang. Tapi rupanya itu proses yang harus saya hadapi. Nah, urat malu saya putus di situ. Bodo amat, telepon aja lah. Boleh numpang nginep nggak gitu kan? Ya bisa sih, tapi ya nggak apa-apa lah nginep sebentar. Kalau dulu kalau orang bilang begitu bisa, tapi saya langsung bilang enggak. Ya, wah pokoknya orangnya minderan banget. Ya ini nggak bisa taat sama Tuhan nih orang begini. Ya kan? Sekarang kalau tapi kan ini tapi tempatnya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting semalam aja. Ya, dan akhirnya sekarang saya berkembang lagi. Setiap saya kontak orang lalu orang itu sepertinya repot karena saya bilang dia harus berterima kasih sama saya. Saya libatkan dia di kerajaan Tuhan. Betul, dan itu benar kan? Yes. Itu benar gitu Bagian dari pelayanan, kan? Lu beruntung gua nginep di rumah lu. Memberi tumpangan ya. Iya, karena kalau enggak dia nggak punya sumbangsi di dalam pelayanan penjara ya, bukan pelayanan yang lain. Enggak, tapi hidupnya dari mana? Maksudnya kan Ini kan jalan terus kan? Iya. Nggak di gereja nih. Betul. Nah awal-awal saya itu cuma perlu ongkos naik bis. Oke. Saya nginep di rumah kenalan, saya makan di situ juga. Ongkosnya dari mana? Iya kadang ada mungkin ada temen ngasih kasihan. Oke. Kalau mentok saya minta sama teman saya yang saya bisa telepon. Oke. Kadang pernah ya nggak punya ongkos pulang. Saya ingat banget ada teman saya bilang, bro kasih gua uang dulu dong buat ongkos 70.000 dikasih. Ya jadi banyak susahnya sih sebetulnya. Pelayanan Banyak penjara susahnya itu, gitu ya. Justru nggak dapat dari penjaranya ya. Enggak lah, kita justru kalau punya uang harus beli kopi. Nanti ada Keluar yang ya. perlu I sabun, see. lalu ada yang perlu obat buat kulit perlu banget di sana kan. Oke. Ya, cuman ya apa namanya itu dia. Pokoknya kalau bukan Tuhan yang hentikan, tetap ke situ. Apalagi udah ninggalin penggembalaan kan. Iya. Jadi malah akhirnya bisa ngunjungin semua penjara. Dulu masih 12 sih. Saya tuh kenapa saya mau tanya nih kak? Ini kakak udah terlanjur ngomong sih. Apa yang membuat kakak konsisten untuk mengerjakan itu? Karena nggak semua orang konsisten kan untuk pelayanan penjara. Iya, apalagi tidak dapat Iya, nggak ada support sistem yang baik ya, begitu. penghidupan yang cukup kan. Iya, saya juga bingung ya. Kalau sekarang saya nggak masalah ya, saya bisa ngelihat lebih baik. Tapi saya lagi ngebayangin saya dulu gitu. Kan pasti saya nggak ngerti juga nih. Iya kan? Kenapa gue bertahan ya? Iya, jadi saya tuh cuman gini ya, saya tuh tahu rasanya terbuang ya. Dengan kondisi tangan cacat, nggak punya apa-apa, pendidikan akhirnya nggak baik ya. Saya benar-benar ngerasa bukan siapa-siapa. Saya tuh seneng banget kalau saya bisa berkontribusi. Ya, jadi sebetulnya awal-awal itu saya tuh nggak bisa ngelihat narapidana ini pulih bagus, hebat, jadi berkat. Saya cuma ngelihat saya bisa buat sesuatu. Ya, jadi Itu yang membakar ya. kayaknya cuman itu deh. Kayaknya sesuatu yang dulu nggak pernah saya milikin berguna. Ya, karena orang cacat itu susah gitu kan. Iya sih. Ya, kadang dia sedang berguna pun karena orang kasihan lalu dikasih kesempatan. Jadi kebergunaannya itu bukan benar-benar karena dia diperlukan, tapi karena orang kasihan. Atau itu yang saya pikirkan tentang orang sih dulu. Jadi begitu saya punya sesuatu saya bagiin, saya senang banget gitu. Saya tuh pernah ya dulu saya hitung sendirian nih naik bis. Saya dalam setahun itu ke penjara itu 6 bulan ya totalnya. Jadi per 2 hari sekali. Ya, pergi. Saya kalau misalnya ke Lapas Sintang yang jauh, saya tuh bisa atur minta 3 hari berturut-turut. Ya, jadi bisa aja karena jarang orang datang ke sana. Iya. Ya, bertemu PA, belajar Alkitab di beberapa penjara, main futsal, lalu bisa ya? ada yang mijitin. Itu udah kayak orang mandi di situ. Kaisar kan? Saya ingat banget di Rutan Mempawah habis pelayanan mereka masak, makan bareng. Pernah saya di Rutan Sanggau,
jadwal saya rupanya masih ada ibadah kan, saya suruh nunggu, saya masuk ke sel ngopi sama mereka gitu kan, kayak oh akhirnya saya jadi masuk lebih dalam ke kehidupan di penjara sih ya. Iya. Sampai sekarang udah berapa tahun nih pelayanan di penjara?